Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Oh, waalaikumsalam. Dibalas ke dulu tuh. Terlalu cepat kayak ini. Semangat dulu ke podcast pertama. Jumpa lagi dengan saya Wahyu di podcast Punggawa 47. Jadi yang mau kutanya ini tentang kita mulai dari awal perjalanan ke sini tadi tuh bagaimana nih? Karena pada Isa kupanggil kita mungkin mau jam 8 lagi datang. Aman dia kalau perjalanannya cuma banyak lubang. Nah itu mami kalau lubang-lubang itu di gua dianggap mi seperti hal tabu. Dibilang anggap mi tidak ada, jadi anggap mi bagus-bagus perjalanan ke sini tuh. Kakila itu ada baru-baru ini Patnan, ada mau atur di area jembatan kembar, jadi nanti itu mengurai kemacetan, dia bikin pembebasan lahan. Yang jadi pertanyaanku ini ke kita, boleh seragam teh ini apa itu Brother Tech Indonesia? Tuh. Terus bergerak di bidang apa itu Brother Tech? Brother Tech Indonesia itu bisa dibilang penyedia barang dan jasa untuk alat-alat pendingin, terkhusus AC lah, toh. Mau perawatannya, perbaikan, perbaikan penjualan ya, pengadaan juga. Seperti kantor-kantoran, rumahan semua. Iya, mau rumah mau kantor ya bisa aja. Terus juga ini tadi, lupa aku tanya Ki, mungkin ada nanti pendengar bilang, siapa namanya itu? Ya. Lupa tanya nama tadi, tidak ada, mungkin bisa kita perkenalkan Ki nama siapa? Supaya tahu Ki juga toh pendengar Ki bilang, BTI ini ownernya, atas nama siapa toh? Mungkin bisa Ki kanda perkenalkan Ki nama tak? Anu tuh kalau bilang owner ya enggak jelas. Bukan jadi owner dia. Iya. Jadi apa coba kalau bukan owner ini? Pemilik. CEO-nya di direktur lah. Direktur ya. Oke. Bahasa halusnya toh. Jadi tadi itu kita sudah jelaskan bahwasanya BTI ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendingin. Belum Pak, bilang nama aku toh? Belum, Astagfirullahaladzim. Belum paham sih. Nama aku Cecep Firmansyah. Masih lajang. Enggak. Aku kira mau bilang masih lajang karena aku sih nanti mama ini. Terus? Ya, saya direktur Brother Tech Indonesia. Cabang ada cabang yang lain ini selain belum ini. Oh, masih di sini dia? Belum masih Makassar ji. Dari cabang yang lain bilang ada di Bali, ku dengar ada isu seperti itu. Ya, insya Allah. Oh, begitu. Kalau dimudahkan. Amin. Terus selain dari AC ada lagi tidak elektronik lain yang dikerja, mungkin televisi apa? Sebenarnya bukan tidak bisa jadi kerja. Cuma kalau saya pikir itu lebih bagus kasih main anak atau anak-anak apa nih? Anak-anak tapisa atau bagaimana? Anak yang lain toh yang mungkin dia memang spesialisnya mungkin di TV, yang di kulkas. Dibagi begitu dibagi. Iya, kasih jual rezeki orang toh. Ya. Karena terkadang juga ada rezeki orang di kita. Cocok tapi itu orang tidak tahu Ki berterima kasih. Anda tunjuk. Biasa kasih jelek-jelek juga namanya dikasih Ki pekerjaan, lecik Ki. Enggak kalau saya begitu aman jadi intinya jangan baper. Kalau baper susah. Bukan tidak bisa orang berbisnis kalau baper Ki. Tidak bisa tidak boleh. Kenapa alasannya sampai tidak boleh baper itu? Tidak jalan usaha iyalah. Tadi itu mungkin itu orang mungkin relasi baik gara-gara satu masalah baper tidak mau ditemani, nanti dibutuhkan lagi tidak bisa mah kita tidak ada lagi orang ditahu apa cari lagi lama lagi. Tapi selain kata baper mungkin itu sebagai kritikan bagi kita yang memberikan pekerjaan tapi dikecewakan, apa bahasanya sampai dia bisa tahu bahwa salah itu aku kasih tahu langsung kita tanya begitu. Iya bilang ini pekerjaan ini kurang bagus begini yang gitu mau minum apa ini? Sembarang saya minum. Jangan kopi. Saya kopi. Resa. Dulu Resa. Kopi sama teh. Kalau mau bagi teman-teman yang lain, enggak apa-apa Ji. Bisa tonji. Jadi begitu ceritanya, tidak boleh Ki baper. Tapi kalau memang perlu ditegur dengan cara ditegur langsung. Lebih bagus begitu. Ceritanya kita kasih tahu ke orang itu daripada kita cerita belakang nih. Iya. Enggak enak ya. Memang itu adatnya itu orang Makassar tidak pernah memukul dari belakang tapi dari depan. Jadi kalau ada sesuatu langsung ditanya. Ada mie kopi ya? Cepat aja nih, padahal baru-baru dibilang. Apa ini Resa yang ada mie di gelas langsung Resa? Teh ini? Yang mana teh? Ini teh. Ini teh ini? Kopi itu. Oh. Ini teh. Oh teh ini. Minum dulu guys.
Pertama kita juga minum kopi. Masa aku tumpah sendiri ini. Iya, tumpah sendiri. Ada yang gulana kayak ini tuh. Kalau Biar tidak manis, lihat mam ya. Ya, biasa jika apa anak-anak aja. Tidak disponsori ini guys, jadi siapa tahu ada yang mau sponsor boleh je. Termasuk ini di depanku, siapa tahu mau sponsor di sini. Nah, ada di sini apakah BTI. Jadi minum lagi dulu Penda. Santai. Kada buru-buru tuh nyen, ada jargona. Enggak ada jaman. Iya bambang ka bosin. Injami. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu nesnya ini di rekaman. Berapa lama ini perusahaan berdiri kan? Selama mulai di bidang elektronik. BTI ini sudah berapa lama usianya? Kalau usianya sebenarnya lama dari 2011. Cuma kan adalah dulu kan itu 2011 kayak apa namanya? Sambilan kita. 2011 sampai 2020. Itu sambilan belum fokus Berarti masih job set masih kerja sampingan iya, begitu. karena kan saya dulu kerja di hotel toh. Kerja di hotel dari 2 aja sebenarnya hotel ya, jadi tidak bisa bilang banyak hotel. Jadi karir pertama aku di perhotelan di hotel A. Oh, 2 hotel bersama ini? Tidak. Oh, sudah. Satu keluar, masuk lagi satunya. Iya. Gitu je. Sebagai apa gitu di hotel? Sama? Engineering. Engineering. Tapi maksudku saya dari kurang lebih 2011 sampai 2020. Kapan ini kita sebagai ownernya atau direkturnya betul-betul itu yang fokus? Dimulai dari kapan itu? Keluar dari hotel? Enggak, sebenarnya enggak keluar dari hotel. Belum ditanya proses terbentuknya. Nah, jadi proses terbentuknya BT ini bagaimana ini? Ya. Aku cerita dulu sedikit itu dulu. Nah, apa namanya? Brother Tech Indonesia. Ya. Nah, banyak sebenarnya orang berpikir. jadi banyak orang berpikir dulu, bukan dulu ya, sekarang itu Brother Tech ini itu brother yang printer kah? Iya, betul. Ada itu merek printer memang. Iya, memang. Merek tinta lagi ada. Iya, karena memang dari situ gitu. Tapi ini sebenarnya awal kisah nama dulu toh. Ya. Namanya tuh Brother Tech itu dulu. Kita ambil dari pendirinya. Nah, 3 orang pendirinya itu satu geng SMA kak dulu STM toh, anak STM. Zaman sekolah ini. Iya. Enggak lepas toh, cuman kan masih sering-sering ngumpul-ngumpul sering toh. ngumpul sama-sama. Nongki-nongki Iya. ceritanya. Membahas satu pekerjaan atau bidang apa ini yang bisa cocok dikerjakan. pada waktu itu ngumpul kak bertiga. Cerita kosong tak mana budaya dulu tas cerita kosong. Carutu, cerita campuran tuh. Cerita 3 malam sampai pagi. Cerita berimajinasi akan sukses, tapi kenyataan ada yang jadi menalu. Iya. Ceritanya itu langsung jadi naik terus tuh tanpa hambatan, tapi kenyataan di lapangan deh. Asli, gampang sekali bicara memang itu orang. Karena lidah memang tidak bertulang, tapi kenyataannya itu udah luar biasa. Nah, di situ awal mulanya ceritanya situ bertiga kak, ada namanya Ocang sama Ilo. 3 kak sama saya cerita bilang ayo bikin usaha deh tuh. Karena begini itu kerja tak gajiku pada waktu itu masih gaji harian kata berapa gajiku tuh 23.000 satu hari Di hotel gitu, di hotel istilahnya dulu 2011 toh, tapi 2010 itu awal ceritanya ini 2010 itu UMR itu masih 1,2. iya kita 23.000. Iya 1,2. Jadi cocok milah sekitar begitu. 30-20 anak-anak per hari. yang anak-anak lain juga ada kerja di warnet juga ada. Ini yang satu kerja memang di bidang AC memang, tapi sama orang lain toh. Yang Ilo. Ya, itu yang mungkin kasih juga ide itu bilang gimana kalau tapi pada waktu itu memang ya namanya cerita kosong toh, ya kosong aja begitu. Kosong saja. Tidak ada Tidak ada planning bilang harus memang diwujudkan ini. Ya tidak ada pada waktu itu tidak ada memang juga bilang kelanjutannya pada waktu itu 2010 itu ceritanya. Nah, berlanjut itu di 2011. Nah, secara secara tidak sengaja juga ya dapat modal usaha. Modal Berapa usaha. itu hari modal itu kira-kira? 10 juta aja. Banyak. Itu 2010 ini 2011.
Ya tapi dicicil. Di bank dari bank. Iya. Dia bisa bagi no riba. Iya, itu dulu toh. Nah, jadi coba mi beli alat-alatnya nih. Jalan lagi coba deh. Hampir bisa 1 bulan tidak ada Dari coba. kerjaan. Balas sih pagi bayar kredit apa minna jadi modal lah cerita. Gajinya kan masih. Oh ada masih iya, kerja jadi. masih kerja kan toh. Jadi ceritanya pulang kerja langsung Iya. lagi ambil koordinat kerja. Pulang kerja. Sama Ilo ini berdua Ki. Bertiga kak dulu Bertiga, itu sama sama Ucang. Pulang kerja atau libur kak toh. Kalau libur kak tuh pasti cari kerjaan. Ya, sip malam lah, paginya kan bisa kerja, Iya, libur kok. juga bisa kerja. Sore juga bisa pagi. Nah, berapa bulan begitu pusing tuh atau baru masalahnya Karena tuh. sepi terus ke Jogja ini ceritanya. Iya baru saya bayar cicilan. Oh, jadi teman ini orang. Tidak ada, maksudnya kan memang itu Oh, ceritanya berarti digaji juga aja ceritanya kita punya modal. bagi. Dibagi. Oh. Cuma pada waktu itu kan juga ndak kupikir saya ya, modalnya tuh. Ya, masih anak muda lah ceritanya. Iya masih Planning. bagi rata Iya, mila. bagi rata saja. Itu. Tidak bisa kinongki-nongki lagi, Iya. makan sama-sama. Sudah begitu sempat nih, anu mi deh. Putus asa begini ceritanya. Iya, jangan mau lanjut gini deh. Hampir dibilang, berapa gitu? Dia bilang, sempat jadi situ bilang, jangan melanjut. Aku posting itu alat-alat kayak dijual. Dan dijual kembali ini baru. Iya, itu jual barang-barang itu semua kembali. Terus jadi setelah terbentuknya BTI dari pembicaraan dari awal nongkrong sampai ambil kredit terus sama teman ini akhirnya Sebenarnya bukan ambil kredit, cuma kebetulan pada waktu itu ada dikasih. ada dikasih modal. Oh, bukan iya, di kredit. Dikasih bukan- modal sama orang lah. bukan permohonan begitu. Bukan permohonan, tidak secara sah aja. Jadi ceritanya. memang kebetulan Ji, bukan memang singkat cerita mila itulah dari 99 toh. Iya. Dari 99 itu pada waktu itu masih Brother Teknik namanya toh. Berjalan ini yang pendirinya tidak ada mi Tidak ada sendiri mi, mami kak. kita mami sendiri, dari banyak Ocan, mi. dari Milo. Tidak ada mi. Ada mi teman-teman geng. Oh itu paling gengku tadi deh. Jadi itu memang nama Brother itu diambil sama dari nama gengku dulu nama di geng kita dulu waktu sekolah. ya di sekolah Brother namanya. 3 orang tuanya memang juga. Enggak, 10 Banyak, orang. 10. Tidak minta gini fee dari teman-teman tuh 10 ini. Tidak ada karena memang kan itu bukan jadi ya. Tidak dipatenkan jadi Iya. ceritanya. Anu aja. Masih mi lagi yang teman-teman geng yang lainnya lagi. Bantu lagi 2013 itu sempat mi lagi jalan kembali. Jalan-jalan aja tapi drop lagi. 2015 itu drop lagi. Begitu aja terus Jadi sebatas itu ada pekerjaan baru kerja saya mau tak begitu. Tidak ada Tidak ada dipatokan tuntutan apa tidak ada. tidak ada bilang mau ki apa namanya mau ki besar tuh bagaimana tidak ada Ji. Pokoknya memang sebatas cari uang Ji saja Tidak dapat waktu. habis. Ya begitu Ji, sebatas cari uang Ji. Nah ini nih yang lucu nih di 2020. Nah di 2020 itu kan masalah dari perjalanan 2015 ke 2020 itu kenapa tidak dilanjut gitu dulu Brother Tech ya karena apa namanya enak gaji ya dulu tuh Ya, tidak jadi hotel. Iya. Karena aku tahu itu saya hotel 2 kali gaji. ndak tonji cuma kan memang beda gajinya bukan 2 kali atau enggak Kan biasa gue dengar dulu bilang ada gaji akhir bulan sama pertengahan bulan. ya itu sebenarnya hotel itu anunya Ji pembagiannya Ji mereka mau bagi 2 mau kasih langsung di Langsung akhir semuanya. dia. Oh, tergantung hotelnya jadi. Tapi kalau saya kutempati dulu itu ya langsung di Langsung semua. gompo ceritanya banyak ya. Jadi susah Ki berpikir untuk kerja di luar pada waktu itu. Tapi saya ndak kupikir itu dulu. Tetap kalau libur kayak itu kerja lagi. Jadi memang tidak hampir itu 10 tahun itu bisa dibilang tidak ada libur. Kerja terus. Pulang kerja lagi. Iya. Sakit tompak itu. Garing pemari kita istirahat. Sakit tompak itu baru dibilang berhenti Ki. Tidak ada memang itu. Jadi ini kan dah sekarang berapa nih pegawainya BTI ini? Berapa orang? Dari putus kita dari cerita itu berapa nih jumlah pegawainya sekarang BTI? Kalau sekarang itu kurang lebih 16 sampai 18 kayak 18 orang. Berarti sama manajemen toh sama teknisi mulai sama- dari
apa sarana HRD-nya kayak begitu di adminnya. Admin Marketing ada juga. marketing kemarin belum Belum. ada. Berarti tim lapangan yang banyak ini ceritanya. Iya, tim lapangan itu 6 tim, sekitar 12 orang. Terus suka dukanya ini kita sebagai owner atau direkturnya melihat tim seperti itu bagaimana, bilang merepotkan ini mulai dari Pasti merepot ya, namanya orang berdua saya nggak bisa ricu tuh, bagaimana apalagi banyak sekali banyak seperti gitu. ini. Karena saya tahu saya itu biasa, saya sendiri juga perusahaanku tidak banyak, jadi 2 tim tidak besar. Ada juga teman-teman juga lain juga seperti itu. Kita ini banyak, bagaimana cara manage ini pegawai kita supaya bisa disiplin atau bagaimana? Ya sebenarnya lebih ke ini sebenarnya pendekatan personal ya, saya sama mereka toh. Ya. Apa kan masalahnya kan kalau tim punya masalah atau apa kan itu pasti ada masalahnya, maksudnya dalam artian kalau misalkan dia sering terlambat toh atau malas-malasan nah jangan judge dulu bahwa itu anak-anak malas enggak, belum tentu, sahabat tahu ada dia masalah keluarganya seperti apa. Itu pendekatan ke situ, kita ajak cerita kenapa kok, apa masalahmu toh, karena dari situ mereka kayak merasa diperhatikan ini beda nih sama bosku yang lain. Bosku yang dulu saya murah-murah saking mami kerjaan terus di pulang gaji. Ya kalau di saya enggak, kadang-kadang itu biasa mau makan itu saya penyakitku, saya enggak bisa makan sendiri. Pasti panggil ke orang. Harus ada teman, jadi kalau misalkan nongkrong kena sepigi panggil ke saya anggota. Panggil ke anak ini kalau dipanggil semua makan ke panggil ke semua kalau ada semua Iya. Berapa minutan itu? Apalagi di penjual ikan bakar apa? Tapi sebenarnya itu bukan bukan sebenarnya ke nilai uangnya di situ. Ada nilai kebersamaannya di situ. Nah, di situ membangun kayak rasa solidaritasnya rasa solidaritasnya juga, bangun juga rasa kedekatannya sama tim toh. Itu makanya memang sih ada banyak anak-anak yang masuk keluar banyak, tapi ada tuh yang dulu yang misalkan tahun lalu keluar malah mau masuk lagi sekarang karena lihat kita karena solid sekarang beda sama yang dulu. Banyak Fasilitas juga, alat-alat juga beda sama yang dulu. Memang perkembangannya memang dari 2020 sebenarnya saya hitung dari 2020 kalau untuk progres seriusnya tuh 2020 sampai sekarang. Karena aku bilang kalau dari 2011 sampai 2020 ya belum serius pakai di situ. Terus juga sebagai bidang yang bergerak di pendingin, siapa mentor ini di balik bagi saya ini kesuksesannya BTI, siapa panutannya ini BTI sampai bisa sukses seperti ini? Belum sukses sih sebenarnya. Cuman insya Allah lah. Dari pandangan itu orang biasa kalau lebih dari sekian banyak pegawainya itu sudah dilihat sukses, apalagi sudah. Kalau saya merasa masih orang memang lihat bagus di luar, tapi di dalam masih kacau-kacau ini. Kayak gitu internal toh. Iya. Dan memang harus dikasih lihat orang itu yang di luarnya saja, jangan tahu yang di dalam kalau bukan koran dalam. Iya. Makanya ada area akses. Tetap belajar. Kalau mentor sebenarnya semua orang saya jadikan mentor walaupun dibilang orang itu. Adapun dibilang orang misalkan. Biar bukan dibilang pendingin. Biar bukan, karena ada beberapa faktor yang bisa aku pelajari di situ. Mungkin dia caranya menjual, caranya pendekatan sama konsumen banyak. Jadi tidak semata-mata kita belajar sama orang di dunia pendingin saja, enggak. Kita belajar juga sama orang-orang mungkin yang jual minuman, yang jual makanan. Toh itu ada beberapa faktor di situ bisa didapat. Jadi saya belajar dari semua orang, mau orang di bawah, mau orang di atas, orang sebaya atau bagaimana. Tetap saya belajar dari situ. Konselernya atau kesimpulannya, ilmu itu bisa didapat dari siapa saja. Iya. Intinya kita mau berusaha atau mau belajar dari orang itu toh. Jangan sampai kita anggap sepele orang, ternyata ada memang gagasannya yang masuk akal, bagus. Ada ilmunya yang misalkan sisi A dia memang kurang ilmunya di situ, tapi di sisi B dia bagus, dia bisa di situ. tutupi. Iya. Makanya aku bilang enggak bisa dipandangin orang udah tahu gitu AC begini. Belum tentu ilmu di AC memang dia karena kan tidak seberapa, tapi mungkin di ilmu penjualan dia dapat. Itu terkadang juga seperti ini. Kita bawa motor di bengkel,
yang sudah jelas ini yang punya motor, dia tidak tahu bilang bagaimana caranya baik, tapi terkadang ada masukannya bilang kayaknya ini Pak, kayaknya ini. Jadi dia memang tidak ada ilmu, tapi dia juga memberikan saran ke kita supaya lebih cepat lagi dalam proses perbaikannya. Mungkin seperti itu. Tidak selamanya orang yang tidak spesialis di bidangnya Ya. tidak usah diambil ilmunya. Tapi ternyata ada ilmu, pasti ada. anunya yang bisa diambil. Ada poin-poinnya lah yang bisa dipelajari dari teman-teman. Jadi memang saya batasi diriku memang untuk bergaul sama siapa saja. Yang penting ada ilmu mungkin bisa dipelajari di situ ya, di situ Diambil. Suka dukanya ini BT selama terbentuk bagaimana? ya banyak. Mulai dari proses terbentuk tim, masalah finansial apa. Oh, banyak. Sampai sekarang lagi sebenarnya ndak bisa dibilang stabil atau Ya. belum. Cuma kan Apalagi alhamdulillah. waktu masuk ke corona kemarin bagaimana? Justru awal mulanya itu corona bisa mungkin ku bilang corona itu bagi saya dampak positif bukan negatif. Jadi sekarang kan ini bagi BTI ini hero ini corona masuk. Iya, karena kalau bukan corona mungkin ini berarti jadi angan-angan. Iya, Kak. Di situ mau ambil kesimpulan atau bagaimana Kak? Sampai kita keluar dari hotel begitu maksudnya. Iya. Di situ awal mulanya. Iya, karena kan pada waktu itu kan Tapi tidak kena juga dampak pengurangan kita. enggak dari perusahaan. saya Kita mentong mentong yang resign. Saya mentong resign karena memang hitung-hitungan Kak, jangan sampai dia bilang tadi, dia bilang hero ternyata kan dikasih keluar kayak jadi berani ambil apa pilihan. Iya, intinya kan kalau orang dikasih keluar atau bagaimana, intinya kan sampai sekarang kan juga hubunganku sama tempat yang dulu kan masih Aman iya, juga. masih sampai sekarang masih sering kerja sama Sering teman-teman juga di ada sana. orderan juga dikasih dari sana. Sering juga biasa anak-anak bertanya apa. Terus sebagai pengusaha yang bergerak di bidang pendingin, apa yang biasa disalahpahami kebanyakan orang tentang bidang teh ini? Banyak panjang penjelasan ini. Salah satunya lah dari sekian banyaknya mungkin 1 sampai 2. Nah, intinya itu kalau di saya saya ndak tahu orang Karena lain. saya ini ceritanya orang awam lah. Biasa sedikit-sedikit dia bilang ya saya normal jika suruh cuci Jina. Oh, iya. Sudah dicuci, dia bilang ada masalah nah. Bilang begini-begini saya apa? Satu contoh oh iya masalah freon motor yang paling selalu Itu orang paling sering itu. iya. Sering saya dengar. Makanya saya biasa di tagline-nya anak itu iklan-iklannya tidak ada itu istilah tambah freon, tidak ada kasih masuk itu tidak ada. Karena bagi saya itu freon itu masalah habis freon sama tidak itu bagian dari masalah. Iya. Bukan sebenarnya keharusan, berarti memang tidak perlu dicantumkan di iklan begitu. Ya. Tidak usah ditulis bilang jasa cuci, jasa tambah freon, Iya, isi enggak. freon, enggak usah. Enggak, karena bagi saya kan itu dia masuk jadi Di ceritanya kan, servis, iya kerusakan dia di masuk repair, kerusakan perbaikan. dia. Jadi sudah masuk media di kerusakan perbaikan toh itu Iya. memang paling banyak yang salah paham orang di situ. Cuman kita semua tim itu saya edukasi semua bilang kalau ada konsumen yang bertanya seperti itu ya kasih jawaban memang yang sejujur-jujurnya. Jadi misalkan ini pendengar mau tanya bagaimana cara pilih teknisi yang bagus supaya tidak salah pilih kayak bilang ini teknisi abal-abal, ini teknisi yang memang bagus, dipercaya, recommended, tanpa perlu lagi dengar apa kata orang. Misalkan saya mesti dengar keluarga aku, tetangga aku, tapi saya sebagai pengguna elektronik tersebut pendingin, bagaimana cara aku bisa tahu oh ini bagus gitu Kang Asep ini? Pertama pasti tuh rekomendasi dari orang ya bisa toh. Cuma kan beda orang kan biasa juga beda rasa ceritanya betul. toh. Nah, ya apa namanya? Bisa kayak mungkin cari referensinya misal kayak sosmednya atau boleh track recordnya kerja di mana saja. Nah, paling penting kan sekarang kan ada yang sertifikasi toh. Oh iya, iya. Jadi memang bisa jadi Pacuan. iya acuan. Acuan. Bilang misalkan kalau ada teknisasi ada sertifikat tak. Iya. Nah, Tapi kan kebanyakan konsumen itu tidak pilih jadi situ bilang mesti ada sertifikat kecuali perusahaan iya, mungkin. tapi kan juga orang kan cerita mau meyakinkan toh. Iya. Kalau kita mau yakin memang itu teknisi bagus, jelas pasti dia sudah melewati apa namanya ujian. Terus toh. juga ini kan udah biasa saya dengar seperti ini. Ada biasa teknisi bilang saya ini orang asosiasi begini. Asosiasi apa ini yang disebut biasa? Sama orang pendingin. Apakah banyak asosiasi atau cuma satu Ji? Kalau sebenarnya kalau asosiasi ya setauku ya satu Ji. Asosiasi itu yang lain kan dia
jangan bila kita cerita perkumpulan Ya, toh. praktisi. Praktisi perkumpulan teknisi AC ini banyak. Ada beberapa apa namanya perkumpulan. Kan biasa itu nah bilang kalau orang ini dipakai bagus ki apa adanya bukan ada apanya. Iya. Karena kan kebanyakan konsumen itu cari teknisi yang ada lewat kah Ya, bisa kan di. atau pas dicuci di sebelah tetangga ada iya. panggil mi padahal bisa jadi itu belum tentu bagus bagi dia tetangganya yang bagus. Itu minta tadi kan bilang beda orang biasa beda Rasa toh, deh. iya. Cuman bagaimana jika kita kasih tunjukkan orang misalkan salah satu contoh mungkin kayak penampilan toh. Ya. Mungkin penampilan mungkin rapi ki pakai sepatu ke rumahnya orang. Ya, Itu kan attitude-nya ceritanya. itu kan look pertamanya orang toh bisa dilihat orang di situ bilang, "Wih, ini ada seragamnya." Itu pertama, maksudnya kesan pertama toh. Kalau untuk apa namanya? Kinerja apa kan bisa dilihat dari alat-alatnya toh. Gitu. Jadi dari pembicaraan tadi ini kesimpulannya saya ambil yang pertama itu rekomendasi. Bisa. Yang kedua fisiknya betul kini ada kantornya terus Iya. rapi pakaiannya. Apalagi kalau berbentuk perusahaan itu CV atau PT itu kan Sudah tidak abal-abal ini iya, pasti deh aman. sudah terpercaya. Terpercaya gitu. ceritanya ada mi ceritanya. Ada mi badan historinya. hukumnya atau Iya, badan hukumnya kan badan juga hukumnya. bisa mi ceritanya dituntut secara hukum kalau misalkan ada masalah tuh. Betul bisa, betul betul. Jadi ceritanya jangan salah cari teknisi kalau ada MCP-nya. Aman mi pasti. Iya karena kan Jangan mikir ragu-ragu pendengar. Jadi kalau ada CP, nah pasti yang kita tahu beli dapat tole ini apa tidak pasti itu aman. Karena ada tuh karena kan memang kan tidak mau pasti nak kasih rusak namanya. Iya. Nggak mungkin. Tak murah Pak bikin CP. Lumayan budgetnya. Jadi kalau dia kasih rusak namanya bikin lagi CP baru. Iya. Waktu lagi. Waktu lagi, panjang lagi. Banyak perhitungannya dibanding daripada rusakin nama aku main saya kasih jaga Jadi, itu. normalnya itu AC untuk perawatannya berapa lama? 1 bulan ke 2 bulan, 3 bulan? Sebenarnya tergantung tergantung pemakaian. Ndak harus jadi bilang 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ya. Ndak tong itu kalau dibilang tiap hari dipakai 24 jam ke Ya. jalan. Kan ada memang yang pakai terus yang ada anak kecil. Iya, itu kan ada yang pulang pilih dari kerja. Nah, kalau intinya kan kalau Tapi normalnya, kalau normal idealnya ini. pemakaian normal ji Iya. apa namanya? Pemakaian normal ji tuh ya paling 3 bulan lah. 3 bulan Nah, sekali. itu rumahan. Beda lagi kalau Beda kalau kantor-kantoran. kantor, kafe apa tuh beda lagi. Ada malah tak 2 minggu ji 1 kali Dicuci. dicuci. Ada langganan itu tuh. Bagaimana bidang Pak itu di AC kalau tak 2 minggu 2 minggu? Mi? Tapi Apakah memang tidak rusak ya? tidak justru kalau jangan kan 1 bulan 3 minggu saja kalau lewat ke sedikit itu baik tidak ada mirasana. Tapi memang kinerjanya itu AC tidak berhenti memang. Nyala terus. Iya dari jam 10 sampai jam 10 malam. Ada 24 jam ceritanya. Baru tidak sesuai apa namanya tidak sesuai kapasitas sama ruangan. Jadi makanya jadi itu bekerja berat bekerja gitu. berat. Beda kalau sama sesuai gitu pasti juga bisa aja mungkin tak 1 bulan 2 bulan sekali kalau kafe begitu. Jadi ceritanya beda, tidak bisa disamakan antara konsumen rumahan sama konsumen kantoran atau pabrik apa semacamnya, beda. Sebenarnya tergantung ji. Cuma kalau biasa kalau kantor atau pabrik atau apa ya konsumen besar itu sudah ada biasa nunya. Ada jadwal maintenance memang dari mereka. Ya. Jadi mereka sudah tentukan 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Ada. Jadi ini kan planning nanti ke depan ini untuk berada teknik Indonesia yang tadi kan berada teknik Ji. Ya. Sekarang ini sudah ada Indonesianya, berarti akan berkancah nasional. Iya. Ada di mana-mana ini ceritanya nanti. Iya, semoga toh. Amin Ya, amin. Intinya Kasih kan dulu tepuk tangan. jadi namanya tetap semua orang kan punya mimpi Ya ceritanya. betul. Jadi, memang Saya lagi ada tunji mimpiku sama Tonji. cocok. Gitu. Berarti sama sih memang. Jadi memang mimpinya memang ini Brother Tech memang kan dari teknik sampai tech apalagi sekarang Indonesia memang tujuannya memang bisa ke seluruh Indonesia. Cuma memang kalau dalam waktu dekat ya paling mungkin
provinsi-provinsi terdekat aja dari sini dulu kita coba. Berarti di luar daripada Sulawesi Selatan, ya begitu. Iya. Kan Sulawesi Selatan saja sendiri banyak. Mau itu kita di Makassar ini ada Maros, Iya, Pangkep, Maros. Bone, Tapi kan sejauh ini apa namanya masih tercover gila. tercover Kalau- semua itu iya, kalau di beberapa rekan anta ceritanya. kalau apa namanya Sulawesi Selatan toh kayak mungkin Tapi masuk ada planning untuk buka di luar Sulsel kayak di mana contohnya? adalah Ada nih. iya. Siapa tahu bisa dibocorkan di sini tuh. Siapa tahu nondang lagi podcaster yang lain. Nah, di Iya, situ bocor. tapi masalah nanti tidak jadi Kang toh. Oh gitu deh. Siapa tahu pendengar amin kayak gitu. Dia bilang, Amin, amin. amin. Kan banyak nanti yang nonton dia bilang amin. Semoga Berdetek bisa buka di cabang ini. Bisa. Atau dinantikan di sana ya kedatangannya Berdetek. Nah, iya. Karena kan memang kemarin ada beberapa provinsi yang kita survei itu karena ada beberapa teman-teman juga di sana. Memang adalah hitungannya Karena ini ceritanya ini Berdetek di telinga aku ini sudah banyak yang bergema di kalangan teknisi. Jadi seakan-akan jadi pembicaraan. Kayak heboh sekali ini ceritanya. Tidak, Ji. Itu Tommy jadi tamu pertama gini di acaranya. Wah ini podcast 47 ini Punggawa. Enggak ya, menjelas. Tetap kita bercermin dulu toh apa yang maksudnya belum bisa pakai berbangga diri karena Ya. memang masih jauh jauh sekali sekali. perjalanan. Belum pakai dapat lagi yang apa namanya yang parah-parah apa segala macam tuh. Belum lagi dilewati. Pernah bilang kemarin tuh tapi maksudnya enggak seberapa mungkin itu. Ya. Masih ada Masih ada yang lebih hebat tantangan lah. iya tantangan Yang lebih besar. Terus bagaimana pendengar bisa terhubung secara online untuk order atau semacamnya ke BTI? Apakah ada Instagram, Iya. TikTok, Facebook? Kalau WhatsApp. apa namanya? Jadi nanti itu ada kan dari atas itu tuh yang kata. Iya, Ada sini. enggak masalah Ji, iya. Jadi Dari sini? kalau di apa namanya? Kalau di WA ada Ji, di WA. Kalau di Instagram ada dia apa namanya? ID-nya di ID-nya. brother underscore tech .id .id. atau cari misalnya brother tech Indonesia ada mi. Sudah muncul itu di Instagram itu. Instagram, di Facebook. Google, di Facebook. Semua sama Berdetek Indonesia. Iya, ada mi itu muncul mi itu brother tech Indonesia. Cuma belum rapi ya sih maksudnya. Ya, istilahnya kan siapa tahu dengan podcast ini banyak teman-teman di YouTube bisa lihat bahwasannya di Makassar itu terutama Makassar ada perusahaan yang bergerak di bidang jasa perawatan, perbaikan dan semacamnya yang bisa dihubungi, yang rekomendasi ya ini mi Brother Tech. Jadi bisa ceritanya nah konfirmasi di kita lewat Instagram koordernya, lewat Facebook. Boleh lewat Facebook, lewat WA, lewat. Tapi kan di Instagram, di Facebook ada mi, di situ kontaknya ada. Siap-siap. Jadi boleh lah. Siapa tahu ada satu patah kata untuk pendengar tentang AC. Bagaimana cara penggunaannya, adakah suhu ideal atau semacamnya apakah? Oh, sebenarnya kalau apa di namanya di? Ada semua mi tadi kayak. Tersebut semua ini kan biasa itu ada seperti ini. Pak, bagaimana caranya AC-ku kalau misalkan pergi ya? Nah, sebentar aja aku matikan atau aku nyalai. Oh, kalau Supaya yang lama aku pakai. kalau Brand apakah yang kita rasa kita rekomendasi? kalau brandnya mengisi sini deh. Nggak bisa nggak berani gini. Tidak, bukan tidak berani, tidak dibayar ki. Siapa tahu ada mirip Sadikin tuh. Kasih tahu ada Sadikin. Pas saya Sadikin, Pak. Cocok, maksudnya kalau dari segi Samsul. kalau dari segi merek sebenarnya tidak ada ji yang bagi saya tidak ada ji yang terbaik. Karena itu banyak faktor di situ. Kembali lagi di faktor-faktor tertentu deh. Faktor perawatan. Sampai bisa usianya lama. Faktor apa namanya penempatan apa segala faktor kapasitas itu banyak. Jadi tidak bisa ki memang bilang merek A terbaik, merek B tidak, belum tentu. Karena ada semua apa namanya Kelebihan dan kekurangannya sudah pasti masing-masing. Seperti juga manusia tidak semuanya sempurna. Manusia lagi banyak kekurangan apalagi kayak saya ini hari ketemu lagi podcast nama batu terus kayak jadi siri-siri tuh kan pendengar kadang-kadang nggak bisa kita rokok kamu mah. Tidak bisa jadi kata. Bisa jadi kata gitu kan. Datuk mami deh, editingku mami nih, Reza nanti yang atur bagaimana bagusnya. Nggak ji kalau mungkin kalau konsumen kayaknya sih ji ke mungkin teman-teman tenis gitu. Yeah. Kalau apa namanya
saran ini untuk Iya, teman-teman saran teknisi. untuk yang Yang ceritanya mau maju. Apa atau- kegunaan itu biasa slogannya, saudara tak sedara. Ya, apa namanya? Intinya kalau untuk tenis ini ya, teman-teman tenis untuk. Saya juga maksud ya. Tom itu kayak tenis itu aja. Cocok nih. Saya tahu bisa jadi kalau intinya kan motivasi untuk saya. apa namanya kalau bukan ki mau sukses di mau Iya. ki nanjak lah gitu ya usahakan kita bangun tim karena orang sukses itu tidak ada sendiri Iya. cari maki kalau ada orang sukses sendiri tidak Betul. ada Itu lagi harus kita dulu menikah baru bisa jadi orang Iya. lagi. Jadi tidak boleh sebenarnya sendiri. Nggak boleh Kalau sendiri. sendiri ya ada aja. Begitu juga. Jadi harus memang ada teman. Nah, nggak boleh ada sendiri. tim ada jangan takut hire tim tidak masalah karena orang keluar masuk itu sudah biasa jadi tetap kita harus belajar apa kekurangan tak apa karena kan tidak mungkin lah sebuah tim yang solid itu jadi dalam sekejap Ya. mata tidak mungkin itu butuh proses Tidak seperti menyuntikkan jari tidak sebenarnya. Jadi nih. mungkin iya pasti itu butuh proses ada mungkin keluar masuk itu sudah pasti itu tapi jangan maki kan biasa ada orang teman-teman yang cerita-cerita ada timnya hierarki dari nol sampai apa namanya keluar nih. sampai keluar mi jago mi itu Jago baru mi. keluar mi ndak mau mi lagi tobat mi malas mas saya ajar orang deh jangan ki ndak seperti itu karena itu bakalan ketemu nanti sendiri jalannya pasti jadi aku bilang masa mau ki sampai tua di tangga Ya, tuh betul. ndak mungkin tuh ya Betul. enak tuh itu kalau dibilang apa namanya tim tak yang pi kerja jangan kita masih banyak di kerjaan kita yang lain tuh mungkin cari konsumen kah Ya. atau bikin negosiasi kah Jadi itu konselernya kesimpulannya tidak bisa kerja sendiri guys. Jadi kalau mau jadi perusahaan besar harus dipercayakan ke perusahaan tas sama tim yang solid. Jadi kapan tidak ada tim yang terbentuk tidak bisa. Jadi tidak ada itu yang sesuatu yang instan yang bisa langsung seperti jari dijentikan seperti ini bagus dapat mau tim yang solid. Pasti butuh proses. Bukan protes tapi proses. Jadi kalau banyak protesnya kasih keluar orang banyak Iya. protes. Kalau Tapi kalau mau berproses sini kok lanjut. ya, tapi makanya kalau dibilang orang yang apa namanya tidak mau ikut sama aturan tak atau Ya. bagaimana tuh ya pintu keluar terbuka lebar. Betul. Banyak ji, maksudnya masih banyak orang yang mau berproses toh. Masih banyak orang di luar sana yang mau kerja seperti ini, Iya. mau dapat skill di perusahaan ini, mau dapat ilmu dan semacamnya. Mungkin itu jika ada pembicaraan yang saya mau lakukan di hari ini. Jadi semoga nanti ke depannya bisa lagi jadi tambahan untuk saya dan pendengar, bisa jadi ilmu dan begitupun dengan tim-tim yang lain, tenis-tenis yang lain. Iya. Mungkin sekian Kanda. Terima kasih banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.